tepatnya di Provinsi Banten. Sekitar tahun 1526 berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten, ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang. Awal misal saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima pada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah, namun Kimak sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku serahkan jabatan ini kepadamu, semoga engkau dapat menjalankan tugas ini sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh orang banyak. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib orang banyak, maka berlakulah bijaksana dan adil. Aku percaya kau dapat melakukannya, Pangeran Adipati. Terima kasih, insya Allah aku dapat melakukannya dengan baik dan benar. Aku juga masih membutuhkan bimbingan para ketua dan para sesepuh. Mohon bantuannya. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena keahlian Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya, dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerjaannya. Irma, benar sekali apa yang dikatakan oleh Jenderal. Banten sangat strategis, tanah yang subur bisa menguntungkan bagi kita, pos harus sangat menguasainya. Kita harus memikirkan bagaimana kita menguasai Banten, tapi kita tidak mungkin menyerang istana dan Sultan. Sultan Banten memiliki angkatan yang tangguh dan Sultan mengejar. Kita akan terus memata-matai keluarga Sultan, kemudian kita harus menghasilkannya. Ada apa wahai rakyatku? Maaf Baginda, tadi pagi prajurit POC datang. Mereka menghancurkan kapal-kapal kami. Asik, berani-beraninya mereka. Sesepuh, kirimkan 100 prajurit untuk menghancurkan kapal mereka. Baik, Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di Dermaga, Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan POC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Pengawal. Ya, Baginda. Tolong panggilkan Sultan Haji dan Pangeran Arya. Baik, Baginda. Sultan Haji dan Pangeran Arya diminta untuk menghadap Baginda. Baiklah. Karena kalian sudah dewasa, apa yang ingin kalian membantu untuk menjalankan pemerintahan tugas ini? Tapi ayah, Saya yakin kamu pasti bisa. baik. Terima kasih ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan kau Arya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat Banten. Baik ayah. Ratu, apa yang kalian lakukan hari ini? Saya memberikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu ayah. Bagus. Bagaimana denganmu Purbaya? Aku akan mendekati konflik dan mendatangi langsung ayah. Bagus. Kamu menjalankan tugas dengan baik dan benar. Aku bangga kepadamu. Terima kasih ayah. Setelah percakapan makan malam selesai, pada keesokan harinya, Sultan Haji yang cemburu karena ayahnya lebih memuji Arya Purba pergi menemui Wisep dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya.
Setelah dari pertemuan antara Sultan Haji dengan Wisep dan Wilma, dalam perjalanan pulang ke istana, Sultan Haji berpapasan dengan adiknya yang sedari tadi mencarinya. Kakak, dari mana saja kamu? Akhirnya kau kembali. Kami sudah lama mencarimu. Tidak usah memanggilku kakak lagi. Aku tahu kebusukanmu. Tunggu, aku bisa menjelaskan semuanya, Kak. Kau bilang putra mahkota. Kau tidak pantas menjadi putra mahkota. Aku bisa jelaskan semua, Kak. Kau salah paham. Aku tidak pernah punya keinginan untuk merebut posisimu di kerajaan. Sudah tidak percaya, aku bisa lebih dari putra mahkota. Lihat saja nanti. Karena Charles, kau pantas untuk dimusnahkan. Kesultanan Banten butuh orang yang tahu seperti kakakmu, tapi sayangnya Sultan lebih memilih. Semua tidak benar, dan kalian tidak usah ikut campur masalah keluargaku ini. Aku yakin Sultan pasti bisa menyelesaikan semuanya. Lebih baik kita bertemu dengan Sultan terlebih dahulu, karena melawan perang sepertimu membuang waktu saja. Ada apa kalian mengejar saya? Pergi kalian. Memangnya dengan kalian sudah mempengaruhi anak Sultan Haji, kalian sudah berhasil. Ingat, kekuasaan tertinggi di tanganmu. Sultan seperti ini pantas untuk memimpin kesultanan. Baru seperti ini saja sudah bisa kutangkap. Ayah, pergilah. Biarkan aku yang menyelesaikan semuanya. Kamu harus ke tempat yang lebih aman agar tidak celaka. Tapi, baiklah, ini demi rakyatku. Apa-apa seorang sultan melakukan itu. Seharusnya ayahlah yang melawan, bukan kamu Purbaya. Pecundang, tak pantas memimpin Banten. Aku melakukan ini karena ayah harus aman. Lawanmu adalah aku. Jangan libatkan ayah atau Belanda bodoh yang kau bawa ini. Kita buktikan siapa yang pantas menjadi pengganti ayah suatu saat nanti. Hentikan, seorang putra mahkota bukan seperti ini cara membuktikan kekuatannya. Ayah, minggirlah. Ini terlalu berbahaya. Kau harus selamat. Kau harus tetap memimpin kerajaan negeri ini. Kau harus mantap. Awas belakangmu. Ayah, kakak, apa yang kamu lakukan? Dia ya kita, Kak. Bertarung seperti pemenang, bukan pecundang, bukan menyakiti orang-orang sekitar kita, pengecut. Diam kamu Purbaya. Kau ingin bernasib sama seperti Sultan. Sep, tangkap dia. Masih tangkap Purbaya. Aku belum menyerah sang putra mahkota. Suatu saat kamu akan mengetahui segalanya.